Halo semua, hari ini kita akan membahas buku SBS kelas 6 bidang studi ilmu pengetahuan alam. Kita akan lanjutkan pembahasan ke halaman 19 yang bagian B dan C. Kita mulai bagian B, isilah dengan jawaban yang tepat. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Ini gambar bagian-bagian bunga. Bagian yang ditunjuk dengan anak panah berperan sebagai itu yang ditunjuk adalah kepala putih. Jadi kepala putih adalah berperan sebagai, jawabannya adalah alat perkembangbiakan betina. Kemudian nomor 2, contoh tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh manusia adalah salak dan vanili. Nomor 3, contoh tumbuhan yang dapat menghasilkan spora yaitu lumut dan tumbuhan paku. Nomor 4, ciri khas perkembangbiakan pada mamalia adalah melahirkan dan menyusui anaknya. Nomor 5, hidra merupakan jenis hewan yang berkembang biak dengan cara membentuk tunas. Sekarang kita lanjutkan ke bagian C. Kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, tuliskan 4 bagian-bagian utama bunga. Jelaskan fungsi masing-masing bagian tersebut. Bagian-bagian bunga diantaranya kita buat yang pertama adalah putih. Putih fungsinya adalah sebagai alat perkembangbiakan betina. Kemudian bagian kedua yaitu benang sari. Fungsinya adalah sebagai alat perkembangbiakan jantan. Berikutnya adalah mahkota. Mahkota yang berwarna-warni fungsinya adalah untuk menarik perhatian serangga untuk membantu proses penyerbukan. Bagian yang keempat adalah kelopak. Fungsinya untuk melindungi bunga saat masih kuncup. Kemudian yang kedua, buatlah diagram proses perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Jadi ini judulnya perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Yaitu dimulai dari pertemuan serbuk sari dari benang sari dengan sel telur dari putih. Setelah serbuk sari jatuh ke kepala putih, maka terjadilah penyerbukan. Setelah penyerbukan, maka terjadilah pembuahan.
dan terbentuklah bakal biji yang menghasilkan biji. Nah, bijilah yang kemudian akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Inilah diagram perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Kita lanjutkan soal nomor 3. Pak Tony mempunyai 2 pohon mangga yang berbeda varietas. Pohon mangga pertama dapat menghasilkan buah mangga berukuran besar tetapi rasanya asam. Sementara itu pohon mangga kedua dapat menghasilkan buah mangga berukuran kecil dan rasanya manis. Pak Tony berniat menyilangkan kedua tanamannya tersebut. Pertanyaan A, apa perkembangbiakan buatan yang harus dilakukan oleh Pak Tony? Jawabannya adalah mencangkok. Yang 3A, kita jawab mencangkok. Kemudian yang B, menurutmu apakah manfaat dari proses perkembangbiakan buatan yang akan dilakukan Pak Tony? Jadi kalau dia mencangkok kedua pohon mangga tersebut, manfaatnya adalah untuk mendapatkan buah mangga yang berukuran besar dan yang rasanya manis. Kemudian kita lanjutkan ke halaman 20. Kita lanjut nomor 4, perhatikan gambar berikut. Ada gambar ayam. Yang A, bagaimana cara perkembangbiakan hewan pada gambar di atas? Jadi ayam berkembang biak adalah dengan cara bertelur atau ovipar. Kemudian yang B, buatlah diagram daur hidup dari hewan tersebut. Jadi kita buat daur hidup dari ayam, yaitu dimulai dari telur, kemudian menetas menjadi anak ayam, dan tumbuh menjadi ayam dewasa. Kemudian kita lihat nomor 5, perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar primata. Yang A, tuliskan 5 ciri-ciri hewan pada gambar tersebut. Ini adalah gambar dari primata atau orangutan. Jadi ciri-cirinya kita tuliskan. Ciri-cirinya yang pertama, tubuhnya ditutupi oleh rambut. Kemudian merupakan hewan omnivora atau pemakan segala. Ciri berikutnya berkembang biak dengan vivipar atau melahirkan. Ciri yang keempat, memiliki 2 tangan dan 2 kaki. Dan ciri yang kelima, memiliki volume otak yang besar. Lanjut 5B. Tuliskan 5 contoh hewan lain yang mempunyai cara perkembangbiakan dengan gambar. Maksudnya yang sama dengan gambar. Berarti contohnya yang sama, yaitu yang berkembang biak dengan melahirkan kucing, anjing, kuda, sapi, dan gajah. Nah, demikian video pembahasan untuk hari ini. Nantikan video pembahasan berikutnya. See you!